Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para shaimin, shaimat rahimakumullah. Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasul kita yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 pesan kepastian yang disampaikan kepada beliau. Yang hakikatnya pesan ini adalah untuk kita selaku umat beliau. Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah semaumu, tapi ingat, pasti kamu akan mati. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufarikun bih. Wahai Muhammad, cintailah apa yang kamu cintai, tapi ingat, pasti kamu akan berpisah dengannya. Dan pesan ketiga malaikat Jibril kepada Rasul kita yang mulia, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziun bih. Wahai Muhammad, bekerjalah, beramallah, berbuatlah, tapi ingat, pasti akan dibalas apa yang kamu kerjakan. Para shaimin, shaimat rahimakumullah. Pada saat ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di bulan yang sangat mulia. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan. Kita tidak akan pernah tahu dan tidak pernah kita akan bisa menjamin diri kita untuk bisa berada pada bulan Ramadan berikutnya. Maka marilah untuk kita manfaatkan bulan yang mulia ini dengan berbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang memberikan kesempatan untuk kita berbuat amal sebanyak-banyaknya. Bulan yang diampun segala dosa, dan bulan yang tempat dilipat gandakan semua amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebelum Allah memanggil kita, tentu kita semua bisa memanfaatkan bulan yang mulia ini dengan terus berbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dunia ini sebagaimana kita ketahui, pasti kita juga banyak mencintai sesuatu. Tapi pasti juga kita akan berpikir bahwasanya apa yang kita cintai, apa yang kita senangi, tidak mungkin untuk kita bawa ketika kita akan meninggal dunia. Dan yang ketiga sebagai renungan kita bersama adalah apa yang akan kita kerjakan, apa yang sudah kita kerjakan, amaliyah yang kita kerjakan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat amal sebesar zarah pun, kebaikan sebesar zarah pun, akan dilihat balasannya. Demikian juga halnya barang siapa yang berbuat amal kejahatan sebesar zarah pun juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan di bulan yang mulia ini senantiasa untuk kita terus memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para shaimin, shaimat rahimakumullah. Puasa mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang muttaqin. Dalam hadis juga disebutkan ada 3 hak yang harus kita tunaikan. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Ini adalah hak yang pertama, hak Allah untuk kita bertakwa kepadanya.
Sebagaimana ayat yang sudah kita tidak asing lagi, bahkan sering kita mendengarnya setiap bulan Ramadan secara khusus disampaikan oleh para ustadz kita, para ulama kita, dan pada guru-guru kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, supaya dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Para shaimin, shaimat rahimakumullah. Dan yang kedua adalah hak individu kita masing-masing untuk mendapatkan suatu kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan yang sudah kita lakukan. Ini hak kita untuk mendapatkan kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, adalah ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Apa hak orang lain itu? Untuk senantiasa kita berakhlak yang mulia kepadanya, untuk senantiasa bersikap santun, bersikap baik kepada orang yang ada di depan kita, siapapun orangnya. Para shaimin shaimat rahimakumullah, ini beberapa hal yang menjadi renungan kita bersama untuk senantiasa kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk mengakhiri tausiah atau ceramah pada saat ini adalah ketika Rasul kita yang mulia Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan khutbahnya, akan berkhutbah. Beliau naik di suatu tangga mengucapkan amin. Tangga yang kedua, amin. Tangga yang ketiga, amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin? Amin, amin. Di tangga pertama amin. Di tangga kedua amin. Di tangga ketiga amin. Apa sebabnya? Padahal tidak ada doa-doa yang engkau panjatkan sebelumnya. Rasul menjawab, malaikat Jibril datang membisikku. Apa kata malaikat Jibril? Barang siapa yang menjumpai Ramadan dari seorang hamba, kemudian tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka celaka orang itu. Fakultu amin. Dan yang kedua, apa pesan malaikat Jibril kepada Rasul kita yang mulia? Kemudian malaikat Jibril membisikkan kepadaku, barang siapa yang ketika disebut namamu wahai Rasulullah, kemudian dia tidak mau berselawat kepadamu, celaka juga orang itu. Fakultu amin. Inilah pesan malaikat Jibril kepada Rasul kita yang mulia, yang malaikat Jibril yang mendoakan, kemudian Rasul yang mengaminkan. Maka mungkinkah doa itu akan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti akan terkabul doa itu. Para shaimin shaimat rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.